wajah manusia mayoritasnya cemberut. Mayoritas penduduk bumi adalah orang-orang yang sesat. Daripada jalan-jalan yang dicintai oleh hawa nafsu, dan dia adalah jalan-jalan ke neraka itu. Oleh karena itu, kenapa Allah Rabbul Izzati wal Jalal di dalam Al-Quran menceritakan kepada kita aneka ragam azab di neraka? Dan kenapa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita huru hara yang sangat dahsyat di padang mahsyar? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu adalah sebuah ancaman bagi diri kita di akhirat? Karena kita takut melakukan itu. Dan rasa takut itulah hal yang sangat kita butuhkan. Kita butuhkan untuk keselamatan kita di akhirat terutama. Kita butuhkan di saat untuk keselamatan kita dalam perjalanan kita sehari-hari sampai akhir hayat. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Insan. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang akan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan. Silahkan kembali kepada surah Al-Insan, surah tidak panjang. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Dan mereka mengatakan, kami memberikan rezeki, memberikan makanan ini kepada kalian, dan kami tidak inginkan dari kalian ganjaran. Kami tidak inginkan kalian membalas kami dengan sesuatu. Kami tidak ingin memberi agar kalian memberi juga kepada kami. Tidak. Bahkan kami tidak ingin daripada kalian rasa ucapan syukur, rasa ucapan terima kasih. Tidak. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak kami inginkan dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami melakukan ini mengharap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yawman, dan kami takut. Dan kami takut dari Rabb kami akan suatu hari di mana hari itu yauman abusan qamtarira, wajah manusia mayoritasnya cemberut. Itu hari akhirat, hari padang mahsyar. Hari di mana mayoritas manusia yang ada di padang mahsyar wajahnya berkerut dan cemberut. Kenapa? Karena mayoritas penduduk bumi adalah orang-orang yang sesat. Mayoritas penduduk bumi adalah orang-orang yang sesat. Itu firman Allah, bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh para ulama. Allah berfirman di dalam Al-Quran soal wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Ini nas tegas bahwa mayoritas penduduk bumi adalah orang-orang yang akan menarik kita kepada kemaksiatan, akan menarik kepada kesesatan, dan mereka lah yang akan, yang disebut dalam ayat tadi, berwajah cemberut mayoriti di padang mahsyar. Kembali kita pada surat Al-Insan tadi, bahwa mereka memberikan makan kepada anak yatim, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, yaitu memberikan makan kepada orang lain. Memberikan makan kepada orang miskin, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Kita yang mencari nafkah, kita yang mencari duit, setelah dapat kita bagi-bagikan. Tidak disukai oleh jiwa. Ditambah di dalam ayat ini, memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan kepada anak yatim, memberikan makan kepada tawanan perang, ala hubbihi. Garis bawahi kalimat ala hubbihi yang ada di dalam ayat. Karena ala hubbihi ini punya makna yang sangat luar biasa. Bahwa tidak sekedar memberi makan di dalam ayat ini, tapi memberi makan kepada anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, memberikan makan kepada tawanan perang di saat dia sedang mencintai makanan itu. Maksudnya adalah dia sedang butuh. Dia sedang butuh makanan, berarti dia sedang lapar. Namun, ketika bertemu dengan anak yatim, dia lebih dahulukan anak yatim itu, padahal dia sedang lapar dan membutuhkan makanan itu. Ini lebih daripada sekedar berbagi makanan.
Kita sudah katakan tadi, sekedar berbagi makanan saja berat bagi jiwa kita. Perhatikan, ma'asyarul muslimin, kebiasaan kita dalam kehidupan, kebiasaan manusia dalam kehidupan ini. Dia baru enjoy untuk berbagi makanan kalau dia ada hajatan. Ada hajat dalam dirinya. Ngundang orang untuk hajat di dalam dirinya, entah itu rasa syukur, entah itu walimah, entah itu memang sengaja mengundang rekan-rekan dan teman-teman dan tetangganya karena ini, karena itu, kan ada hajat di dalam diri itu. Nah, ketika itu baru dia suka tuh membuat makanan. Sebenarnya membuat makanannya bukan karena dia membutuhkan makanan itu dan untuk berbagi-bagi makanan kepada kaum muslimin, enggak. Dia punya hajat di dalam dirinya, maka ketika itu dia baru suka membuatkan makanan karena dia akan didatangi oleh orang-orang dan orang-orang akan makan di rumahnya karena hajatnya. Setelah tamu selesai, biasanya makanan itu berlebih. Baru kemudian dibungkus-bungkus dan dibagikan kepada orang lain. Sebenarnya, makanan yang dibungkus dan dibagikan kepada orang lain itu hanyalah sesuatu yang kalau dia tidak bagikan kepada orang lain, sampah di rumahnya. Sampah di rumah. Coba biarkan makanan itu tanpa dibagi-bagikan lalu bukan menjadi sampah di rumah kita. Berbeda dengan ayat ini adalah dia sedang membutuhkan makanan itu. Dia sedang lapar, dia sedang ingin untuk makan karena hajat tubuhnya sedang membutuhkan makanan itu, namun dia mendahulukan orang lain. Kenapa bisa demikian? Itu yang tadi di dalam ayat inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut kepada Rabb kami, takut akan suatu hari di mana wajah manusia mayoritas pada saat itu cemberut, abus, cemberut. Rasa takut itulah yang membuat mereka bisa mendahulukan anak yatim. Biarlah anak yatim lebih dahulu makan dibanding kita. Biarlah orang miskin dahulu makan dibanding kita. Yang sedang lapar juga, sama-sama lapar, tapi karena dia anak yatim dahulukan dia. Karena dia orang miskin dahulukan dia. Kita nanti next, biar tahan lapar untuk waktu yang nanti makan belakangan. Dahulukan orang miskin, dahulukan tawanan perang. Nah, sifat takut inilah yang menumbuhkan ibadah dan ketaatan, sekaligus sifat takut ini yang membentengi manusia dari ajakan hawa nafsu. Karena salah satu syarat penduduk surga adalah orang yang menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut nanti untuk berdiri di hadapan Allah, dihisab. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dalam kehidupan dunianya dia selalu menahan dirinya dari hawa nafsunya. Untuk itulah rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka Allah, dan rasa takut kepada azab Allah, rasa takut terhadap murka Allah dibutuhkan oleh kita semuanya. Kita semua membutuhkan. Saya dan Anda dan semua manusia di permukaan bumi yang membutuhkannya. Apabila rasa takut ini hilang, otomatis menjaga diri dari hawa nafsunya itu tak ada batas, tak ada tembok pembatas. Maka yang ada adalah terus hanyut di dalam ajakan hawa nafsu, terus hanyut di dalam kecintaan jiwa terhadap maksiat, terus hanyut di dalam aneka ragam kefasikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ujung-ujungnya adalah azab neraka Allah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin,